Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Farid Takizawa dengan NIM 251080200175. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi nonlinear. Materi ini penting karena dalam kehidupan nyata banyak fenomena ekonomi tidak bersifat linear atau lurus, melainkan berubah-ubah mengikuti pola tertentu seperti kurva parabola atau kurva lainnya. Pengertian: fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Terus ada fungsi nonlinear, adalah hubungan yang matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Ada yang ketiga, bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Bentuk fungsi nonlinear dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1 fungsi kuadrat, 2 fungsi kubik, 3 fungsi eksponensial, dan yang keempat ada fungsi logaritmik. Fungsi kuadrat yaitu menjelaskan tentang fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Terus ada meningkatnya pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel x maupun variabel y. Bahkan pada suku x, y, jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah. Terus ada bentuk fungsi kuadrat, ada 4 macam bagian dari bentuk fungsi kuadrat, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Langsung saja ke parabola, yaitu mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Terus ada sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal min x. Nah, ini terus ada curve tracing process, yaitu dengan menggunakan tabel x dan y, di mana kita tentukan dulu nilai x sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai x kita akan memperoleh nilai y. Kemudian kita plotkan masing-masing pasangan titik tersebut, misalkan y sama dengan min x plus 6x min 2. Di sini ada contoh kurva yang melengkung ke atas. Terus ada titik puncak parabola. Mencari titik puncak parabola, mengetahui hadapan parabola jika A parabola ada batas, jika titik puncak min. Jika A lebih kecil daripada 0, parabola ada bawah, titik puncak max. Terus di sini ada ini contoh kurva juga yang melengkung ke bawah. Ada fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Yang kedua, setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau cembung menjadi cekung. Yang ketiga ada selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau yang disebut juga maksimum atau minimum, atau titik 2 ekstrim, maksimum atau minimum. Yang keempat, ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada persamaan nilai-nilai b, c, dan d di dalam persamaannya. Contoh kurva fungsi kubik yang ada titik belok ke atas melengkung ini, yang maksimum ke bawah, minimum ke atas, minimum ke bawah, minimum maksimum ke atas. Penerapan fungsi nonlinear ada 4. Lalu saja ke permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain bentuk fungsi linear, permintaan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Langsung saja ke pengaruh pajak dan subsidi. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti kondisi linear. Dan pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh presiden berubah, tercermin oleh berubahnya
persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, ini contoh kurva penawaran sebelum pajak, dia yang melengkung ke bawah, dan ini ada juga contoh kurva penawaran setelah pajak, sama sepertinya kurva tadi yang melengkung ke bawah, tapi ini yang satunya agak full ke atas. Dan ini ada contoh kurva permintaan yang melengkung ke atas, mengarah ke atas. Terus ada fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Terus ada pun biaya yang marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Ini ada fungsi biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata, dan ini ada biaya marginal. Ini dan ada bentuk non-linear. Bentuk non-linear dari fungsi biaya pada umumnya berfungsi kuadrat, parabolik, dan fungsi kubik. Ini ada fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang. Juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit, seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Terus penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang dihasilkan atau terjual. Ini ada penerimaan seperti ini contohnya: penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Terus ada keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan ini ada grafik pulang pokok, contohnya seperti ini, yang ke atas melengkung, terus ke bawah. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dari fungsi nonlinear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.